Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang fungsi kuadrat. Bentuk umum persamaan fungsi kuadrat yaitu fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Dengan a, b, dan c merupakan bilangan real dan a tidak sama dengan 0. X disebut variabel. A disebut koefisien dari E kuadrat atau angka di depan E kuadrat ini. B disebut koefisien X atau angka di depan X. Cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Yang pertama, menentukan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Di sini artinya grafik memotong sumbu X jika Y sama dengan 0. Dan memotong sumbu Y jika X sama dengan 0. Yang kedua, menentukan koordinat titik balik atau titik puncak atau titik ekstrim. Misalnya, koordinat titik balik saya misalkan XP, YP. Maka koordinat titik XP sama dengan min B per 2A. YP min D per 4A. D di sini adalah diskriminan, yaitu B kuadrat dikurang 4AC. Di sini boleh memakai YP rumus ini, atau kalau sudah dapat diketahui XP-nya, langsung kita substitusikan ke soal atau ke fungsi. Nomor 3, menentukan titik bantu sembarang yang dilalui grafik ini kalau diperlukan. Yang keempat, gambarlah grafik fungsi tersebut dari langkah 1, 2, dan 3. Kita coba fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah 12x tambah 37. Yang pertama kita lakukan yaitu kita mencari D-nya. Diskriminannya B kuadrat dikurang 4AC yaitu 12 kuadrat. Di sini A-nya adalah 1, angka di depan E kuadrat. B-nya 12, C-nya 37. Jadi kita masukkan B kuadrat dikurang 4AC. Artinya 12 kuadrat 144 dikurang 4 kali A kali 1 kali 37. Kita peroleh adalah min 4. Di sini terlihat D sekurang dari 0. Artinya grafik fungsi kuadrat tidak memotong maupun bersinggungan dengan sumbu X. Sehingga tidak memiliki akar real. Jadi titik potong terhadap sumbu X tidak ada. Sekarang kita tentukan titik potong terhadap sumbu Y. Maka X-nya kita ganti 0. Dari fungsi soal, X-nya kita ganti 0, maka kita dapatkan Y-nya 37. Maka titik kita peroleh 0,37. Kita buat di grafik 0,37. Ini di sini kira-kira. Nah, kalau sudah kita tentukan koordinat titik puncak. X sama dengan min B per 2A. Kita peroleh min 6. Kemudian Y-nya kita peroleh 1. Sehingga titik puncaknya min 6,1. Kita masukkan min 6 di sini. Ini koma 1. Kalau sudah, kita lihat A-nya sama dengan 1. Artinya A lebih dari 0. Maka kurva menghadap ke atas. Jadi kita hubungkan 0,37 dengan titik puncak dan menghadap ke atas. Sehingga grafik fungsi kuadratnya adalah seperti ini. Nah, kalau sudah, sekarang kita tentukan daerah asal atau domain. Daerah asal kita lihat sumbu X. Nah, di sini sumbu X-nya
adalah yang sekitar ini. Nah, di sini minimumnya tidak ada, maksimumnya juga tidak ada. Maka X-nya elemen real. Sekarang daerah hasil. Yang kita lihat adalah sumbu Y. Sumbu Y kita lihat di sini minimumnya adalah di sini tadi adalah 1. Maka minimum 1, maksimum 37. Jadi 1 kurang dari sama dengan Y. Kita lihat di sini maksimumnya 37 atau dan seterusnya. Nah, seperti ini. Karena dia tidak dan seterusnya, nah maka bisa kita tuliskan tak hingga. Atau boleh Y lebih dari sama dengan 1. Yang kedua, F1X sama dengan X kuadrat. Kita tentukan D-nya. D-nya kita peroleh di sini. A sama dengan 1. B-nya 0. C-nya juga 0. Maka D kita peroleh sama dengan 0. D sama dengan 0 artinya grafik fungsi kuadrat menyinggung sumbu X di satu titik. Sekarang kita tentukan titik potong terhadap sumbu X, maka Y-nya kita peroleh 0. Titik potong terhadap sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. Kita peroleh titik sama 0,0. Sekarang koordinat titik puncak kalau kita masukkan juga 0,0. Maka kita hanya punya titik 0,0. Karena hanya 1, maka kita butuh titik bantu. Titik bantu saya ambil bebas X-nya ya, kita ambil berapapun. Di sini saya mengambil X sama dengan 2. Kalau saya masukkan ke soal, ke fungsi, maka 2 kuadrat kita peroleh Y-nya 4. Kalau X-nya saya ambil min 2, maka Y-nya kita peroleh 4. Maka kita buat titiknya min 2 dengan 4. Kalau sudah kita hubungkan. Sekarang A-nya sama dengan 1, maka lebih dari 0, maka grafiknya menghadap ke atas. Sehingga grafiknya kita peroleh seperti ini. Sekarang domainnya atau daerah asal. Di F1, jadi X. Di sini sumbu X-nya maksimum minimumnya tidak ada, maka X elemen real. Sedangkan daerah hasil, yaitu Y-nya, minimumnya adalah 0. Maksimumnya tidak terhingga. Maka boleh kita tuliskan Y lebih dari sama dengan 0. Seperti ini. Selanjutnya F2X min X kuadrat min 6X min 8. Kita tentukan D-nya. D-nya kita peroleh di sini. Kita dapatkan A-nya min 1. B-nya min 6. C-nya min 8. Nah, di sini kita lihat D-nya kalau kita masukkan rumus B kuadrat min 4AC kita peroleh 4. Karena D lebih dari 0 artinya grafik fungsi kuadrat memotong sumbu X di 2 titik. Nah, sekarang titik potong terhadap sumbu X maka Y-nya kita ganti 0. Jadi min X kuadrat min 6X min 8 sama dengan 0. Karena di depan X kuadrat ada min, maka kita bagi saja dengan min 1.
Sehingga kita dapatkan X kuadrat ditambah 6X tambah 8 sama dengan 0. Kalau sudah kita faktorkan X tambah 4 kali X tambah 2. Sehingga kita dapatkan X-nya min 4, X-nya min 2. Sehingga kita punya titik min 4,0 dan min 2,0. Kita buat di sini min 4,0, min 2,0. Kalau sudah, kita cari titik potong terhadap sumbu Y. Maka X-nya kita ganti 0. Kita masukkan ke fungsi soal. Kalau X-nya kita ganti 0, maka Y-nya ketemu min 8. Maka titiknya kita peroleh 0, min 8. Titiknya adalah di sini, 0, min 8. Sekarang koordinat titik puncak. Kita masukkan rumus X sama dengan min B bar 2A. Sehingga kita dapatkan min 3. Y-nya kita dapatkan 1. Maka titik puncaknya min 3,1. Di sini titiknya. Kalau sudah kita hubungkan. Sekarang A sama dengan min 1. Artinya A kurang dari 0. Maka kurva grafiknya menghadap ke bawah. Seperti ini kalau kita hubungkan. Sekarang domainnya atau daerah asal. Daerah asal yang kita lihat adalah sumbu X. Di sini sumbu X-nya minimumnya tidak ada, maksimumnya juga tidak ada. Maka X elemen real. Sekarang daerah hasil. Daerah hasil yang kita lihat adalah sumbu Y. Sumbu Y maksimumnya adalah di sini 1, minimumnya tidak ada. Maka Y kurang dari sama dengan 1. Ini Y. Oke. Sekarang fungsi berikutnya. Min X kuadrat ditambah 6X min 9. Di sini A-nya adalah min 1. B-nya 6. C-nya min 9. Kita tentukan D-nya. D-nya kita masukkan sehingga kita dapatkan 0. Artinya D sama dengan 0, grafik fungsi kuadrat menyinggung sumbu X di satu titik. Sekarang kita tentukan titik potong terhadap sumbu X. Artinya Y-nya sama dengan 0. Min X kuadrat tambah 6X min 9 sama dengan 0. Sehingga kalau kita bagi dengan min 1, maka menjadi X kuadrat min 6X tambah 9 sama dengan 0. Kalau kita faktorkan, kita dapatkan X min 3 kali X min 3. Artinya kita hanya mendapatkan X sama dengan 3. Maka kita punya titik 3,0. 3,0 kita tentukan di sini. Titik potong terhadap sumbu Y, maka X-nya kita ganti 0. Kita masukkan ke soal X-nya dengan 0, maka kita peroleh Y-nya min 9. Sehingga kita dapatkan 0, min 9. Di sini titiknya. Sekarang koordinat titik puncak. X-nya kita masukkan min B per 2A. Sehingga kita dapatkan 3. Y-nya kita dapatkan 0. Maka titik puncaknya adalah 3,0. A-nya min 1, artinya A-nya kurang dari 0. Maka grafik menghadap ke bawah. Jadi titiknya kita hubungkan sehingga membentuk grafik seperti ini. Sekarang kita lihat daerah asal domain. Di sini terlihat X-nya tidak ada minimum dan maksimum. Maka X-nya elemen real. Sedangkan daerah hasil yang kita lihat sumbu Y.
maksimumnya adalah 3, minimumnya tidak terbatas, maka Y-nya kurang dari sama dengan 3. Nah, sekarang gambarkan sketsa grafik fungsi f(x) sama dengan min x kuadrat tambah 2x tambah 3 pada daerah asal X, di mana X elemen real, kemudian tentukan daerah hasilnya. Sekarang cara membuat sketsa grafik. Yang pertama kita tentukan D-nya. D-nya ketemu 16. Di sini A-nya min 1. B-nya 2. C-nya 3. Kita masukkan sehingga kita dapatkan D-nya 16. Jadi, D-nya lebih dari 0. Artinya, grafik fungsi kuadrat memotong sumbu X di 2 titik. Titik potong terhadap sumbu X, maka Y-nya kita ganti 0. Sehingga kita dapatkan min X kuadrat tambah 2X tambah 3 sama dengan 0. Karena depan X kuadrat ada min, lebih mudah kalau kita bagi dengan min 1. Sehingga kita dapatkan X kuadrat min 2X min 3 sama dengan 0. Kalau kita faktorkan, kita dapatkan X min 3 kali X tambah 1 sama dengan 0. Jadi X sama dengan 3 dan X sama dengan min 1. Sehingga kita punya titik 3,0 dan min 1,0. Di sini kita buat 3,0 min 1,0. Sekarang titik potong terhadap sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. Sehingga kalau kita masukkan ke soal, ke fungsi X-nya kita ganti 0, maka X-nya menjadi 3. Jadi kita punya 0,3. Kita buat titiknya 0,3. Sekarang koordinat titik puncak. Koordinat titik puncak X sama dengan min B per 2A. Kita dapatkan 1. YP-nya 4, maka 1,4 adalah titik puncak. Ini 1, kita dapatkan ini 4. Jadi 1,4 koordinat titik puncak. Kalau sudah, kita hubungkan titik-titik tersebut menjadi grafik seperti ini. Atau di sini A-nya min 1, berarti A-nya kurang dari 0, maka menghadap ke bawah. Di sini kemudian tentukan daerah hasilnya. Daerah hasil, berarti yang kita lihat adalah sumbu Y. Di sini sumbu Y-nya maksimumnya adalah 4. Minimumnya tak hingga, maka Y, di mana Y kurang dari sama dengan 4. Sekarang menentukan persamaan grafik fungsi kuadrat. Ada 4 posisi. Yang pertama, memotong sumbu X di 2 titik. Rumusnya seperti ini. Yang kedua, menyinggung sumbu X di titik X1,0. Rumusnya seperti ini. Yang ketiga, mempunyai titik puncak, misalkan P, Q, maka persamaannya seperti ini. Yang keempat, melalui 3 titik, maka fungsinya memakai seperti ini. Selanjutnya kita pelajari kembali di kelas. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.